Kesatuan Bapak Joko Priambodo SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Tresna Melia SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Susila Putra SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Florentina Lisa Pusparini MPD, yang terhormat Ibu Teresia Kurnianingsih atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Ibu Nia selaku guru bimbingan dan konseling di Sekolah Kesatuan, dan yang saya hormati guru-guru kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Parents Meeting untuk tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu wali murid kelas 1A sampai dengan 1D. Semoga dalam pembelajaran di masa pandemi ini, kita dapat bekerja sama selama 1 tahun ke depan dengan tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak-anak agar menjadi pribadi yang hebat, baik secara akademis, knowledge, maupun dalam mengolah rasa, di mana cerdas mengelola emosi. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Mari kita seraya menundukkan kepala untuk berdoa. Saya akan memulai doa ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, doa pembukaan, sambutan dari Kepala Sekolah SD Kesatuan, pemaparan tentang program pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021, informasi perlengkapan sekolah, penjelasan tentang kegiatan bimbingan konseling di Sekolah Kesatuan, penjelasan perkenalan guru-guru kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021, menjawab pertanyaan melalui chat Google Meet, doa dan penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai dengan sambutan Kepala Sekolah Bapak Joko Priambodo. Untuk Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada ini selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih bisa melaksanakan parents meeting walaupun dalam acaranya pelaksanaan secara online. Terima kasih pada Bapak dan Ibu orang tua murid siswa kelas 1 SD Kesatuan tahun pelajaran 2020-2021 yang mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik di tahun ajaran ini. Dan yang terhormat kepada para guru-guru kelas 1 dan kepada para struktural yang membantu saya untuk kedepannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berdasarkan rapat dengan Dinas Pendidikan bahwa pembelajaran maksimal tatap muka itu di sekolah bisa minimal apabila daerah kota itu hijau bisa pelaksanaan di bulan Oktober atau September. Tapi apabila zonanya masih merah, kita akan melaksanakan sekitar di awal Januari. Mungkin akan dievaluasi lagi oleh para wali kota atau kabupaten setempat.
Dengan melaksanakan seperti itu berarti SD Kesatuan akan melaksanakan pembelajaran masih berjalan secara online. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Koordinator, Ibu Yohana Sunia, pembelajaran online seperti apa saja. Dan saya harap Bapak dan Ibu bisa mendukung, karena kelas 1 ini adalah titik awal di SD, yang pada awalnya anaknya harus bisa membaca, bisa menulis. Karena awalnya saya targetkan 3 bulan harus sudah bisa calistung. Nah, dengan kesempatan ini adalah tantangan buat kami Sekolah Kesatuan, bagaimana caranya mendidik anak secara online dan bagaimana caranya ilmu tersampaikan kepada putra dan putri Bapak dan Ibu semua. Makanya apabila orang tua di rumah kurang kerjasamanya karena secara online, karena anak SD mungkin masih butuh bantuan dari orang tua, nanti kita akan adakan online beberapa tahapan, baik lewat WA, tapi intinya kita akan menggunakan Google Classroom. Nanti Bapak dan Ibu akan diberikan akun user putra putrinya semua menggunakan akun @sekolahkesatuan.sch.id, sehingga apabila melaksanakan pembelajaran sudah bisa masuk ke Google Classroom. Nah, apabila dibutuhkan dengan hal yang lain, orang tua bisa melakukan dengan WhatsApp. Sehingga tantangan buat guru-guru kelas 1, bagaimana caranya siswa bisa calistung ini. Mudah-mudahan kami juga membutuhkan bantuan dari orang tua murid, karena kalau kelas 1 SD sudah pasti akan membutuhkan bantuan, mereka tidak bisa sendiri, sehingga butuh bantuan dan butuh ekstra keras sehingga bisa menciptakan siswa-siswi kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Nanti untuk lebih lanjutnya program-program yang dilaksanakan apa saja oleh kelas 1, oleh guru kelas 1 akan disampaikan oleh Ibu Yohana Sunia, koordinator. Dan ada penjelasan apa saja yang akan disampaikan oleh teman-teman dari guru kelas 1. Mungkin ini Bapak dan Ibu, saya perkenalkan dulu. Di sebelah paling kiri saya itu adalah guru BK, bimbingan konseling, yaitu adalah Ibu Teresia Kurnianingsih atau biasa dikenal Ibu Nia. Di sebelah kiri saya itu adalah Bu Christine, dan di sebelah kanan saya Bu Yohana selaku koordinator kelas 1, dan di sebelah Bu Yohana itu adalah Bu Rini, di sebelahnya adalah Ibu Feni. Mereka adalah yang akan mendampingi putra putri Bapak dan Ibu semua apabila sampai di kelas 1. Selain itu, apabila ada hal-hal yang disampaikan, silakan langsung hubungi wali kelasnya. Nanti setelah ini mungkin akan di-invite langsung pada grup wali kelas, sehingga bisa tersampaikan hal-hal yang apabila kekurangan, apabila hal yang disampaikan oleh orang tua murid biar cepat dilaksanakan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk mempersingkat waktu, untuk lebih jelasnya nanti akan dikabarkan oleh Ibu Yohana hal-hal kegiatan apa saja yang wajib diikuti, sehingga ini niat saya untuk menciptakan siswa yang unggul dan berkarakter bisa tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko. Untuk selanjutnya adalah pemaparan tentang program belajar tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Koordinator kelas 1 Ibu Yohana Sunia SPD. Kepada Ibu Yohana, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Rini atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Joko, Mama Papa, dan rekan-rekan guru semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Mama Papa atas kemurahan hatinya untuk meluangkan waktu dan dapat mengikuti Google Meet bersama kami guru-guru SD Kesatuan kelas 1. Terima kasih juga sudah mempercayakan anak-anaknya kepada kami. Semoga kami dapat berhasil dalam mendidik anak-anak Mama Papa. Sebenarnya kunci utama untuk mendidik anak supaya berhasil itu adalah harus adanya komunikasi. Komunikasi ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, jika tidak ada yang mengerti atau kurang paham, silakan menghubungi wali kelasnya dalam pembelajarannya, boleh japri. Tapi kalau seandainya wali kelasnya itu telat untuk membalasnya,
terutama kalau sudah nyampe di rumah, mohon maklum. Nah, baiklah, sekarang saya akan memaparkan program kerja program kelas 1 tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, kelas 1 saat ini dalam pembelajarannya masih menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar kelas 1 disesuaikan dengan tema yang ada di dalam pembelajaran. Nah, jika ada anak yang belum membeli buku, silakan untuk membeli di koperasi. Batas buku pembelian di koperasi hanya sampai bulan September. Karena kalau sudah lewat dari bulan September tidak bisa lagi, penerbit sudah menarik dari koperasi. Bapak Ibu juga bisa memakai buku yang bekas kakak-kakaknya. Silakan, kita tidak memaksa untuk membeli juga. Yang ketiga, buku paket di kelas 1 ada 8 tema selama 1 tahun pembelajaran. Ada 4 tema di semester 1 dan 4 tema lagi di semester 2. Nah, untuk semester 1 ini dimulai dari tema 1 sampai tema 4. Tema 1 itu tentang diriku, tema 2 tentang kegemaranku, tema 3 tentang kegiatanku, dan tema 4 tentang keluargaku. Sedangkan untuk di semester 2 kita bisa menggunakan tema dari tema 5 sampai tema 8. Tema 5 itu tentang pengalamanku, tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tema 7 benda, hewan, dan tanaman. Dan tema yang terakhir adalah tema ke-8 tentang peristiwa alam. Yang keempat, kegiatan pembelajaran selama pandemi ini akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Classroom, Google Meet, video call, dan video pembelajaran. Nah, untuk di kelas 1, karena penekanannya masih calistung, maka kita akan belum tahu kemampuan anak. Maka untuk tatap mukanya akan lebih banyak menggunakan video call. Karena untuk mengetahui anak-anak itu sejauh mana kemampuan mereka bisa membaca, menulisnya yang kita utamakan. Untuk menggunakan video call ini, kami harap mama papa itu untuk menginstal ulang WA-nya, karena di dalam video call ini kita bisa menggunakan yang ber-8 ya. Jadi gurunya 2, anak-anaknya itu bisa 4, bisa 6, ya 4 sampai 6 ya. Kita lihat tergantung kebutuhan kita untuk anak-anaknya. Kemudian untuk yang Google Meet itu atau Google Classroom, orang tua juga diharapkan untuk menginstal Google Classroom, karena setiap tugas itu akan dikirim melalui Google Classroom dengan tujuan supaya kita tahu anak-anak itu dapat mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu atau tidak, atau bahkan anak itu belum mengumpulkan. Jadi kita bisa memantaunya dalam pengumpulan tugas itu. Kemudian yang kelima, setiap anak akan dibuatkan email oleh sekolah seperti yang tadi udah Bapak Joko paparkan. Nanti passwordnya itu tanggal lahir anak, ya. Kemudian yang keenam, masa orientasi
siswa akan dilaksanakan selama 3 hari dengan menggunakan Google Meet terlebih dahulu. Linknya itu akan diberikan oleh wali kelas melalui grupnya masing-masing. Nah, di sini kita akan mempelajari anak-anak itu sudah bisa lepas dari orang tua atau tidak untuk masa orientasi itu. Kalau anaknya sudah bisa, kita mohon untuk anak-anaknya itu tidak didampingi oleh orang tua. Biarkan saja mereka sendiri untuk mengikuti Google Meet-nya atau dalam pembelajaran tatap mukanya. Yang ketujuh, informasi pembelajaran akan diberikan melalui WA group ke kelasnya masing-masing. Kedelapan, saat pembelajaran online secara tatap muka, anak-anak menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Nanti akan dipaparkan oleh Bu Feni. Mengapa menggunakan seragam sekolah saat tatap muka? Biar anak-anak merasa bangga. Wah, aku udah SD kelas 1. Yang tadinya dari TK sekarang udah kelas 1. Kemudian yang ke-9, jam efektif sekolah selama pembelajaran jarak jauh dari hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai pukul 11. Sedangkan hari Jumat pukul 8 sampai pukul 10. Namun selama 3 hari itu kita tidak sampai pukul 11 karena kita hanya perkenalan terlebih dahulu. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Yang 10, bagi siswa yang masih belum lancar membacanya akan diberikan tambahan pembelajaran khusus melalui video call. Nah, di sini mama papa jangan merasa malu kalau anaknya itu belum bisa membaca. Jadi harus terang aja kepada kami, apalagi sekarang dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tidak tahu anak ini betul-betul bisa membaca atau sudahnya, ya. Dalam tambahan ini nanti anak-anak mungkin akan melalui video call secara langsung perorangan. Jadi mohon minta bantuannya kepada mama papa jika anaknya belum bisa membaca, boleh japri ke wali kelasnya biar memudahkan kita untuk mengatur waktunya dan mencari cara bagaimana memberikan pembelajaran tambahan kepada anak-anak. Ya, mungkin itu aja Bu Rini untuk pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yohana. Wah, biasanya kalau sudah pemaparan tentang program belajar, biasanya riuh sekali ruangan ini. Tapi sekarang riuhnya masing-masing di rumah ya. Tapi tenang, untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan seputar pemaparan dari Ibu Yohana ataupun pemaparan selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat yang ada di aplikasi Google Meet. Oke, sekarang sudah dibuka ya, Bu Yo, untuk pertanyaannya. Silakan Mama dan Papa ketik di Google Chat dan aplikasi. Dan untuk sesi pertanyaan tersebut akan kami sudahi setelah pemaparan dari Ibu Nia selaku BK di Sekolah Kesatuan. Oke, selanjutnya adalah informasi perlengkapan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Wijaya SPD kepada Ibu Feni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rini untuk waktu yang sudah diberikan. Baiklah, saya akan menginformasikan perlengkapan sekolah yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu semua yang akan dipergunakan anak-anak selama pembelajaran online. Peralatan yang harus disiapkan dalam pembelajaran online dan offline, yang pertama itu tisu kering sebanyak 250 lembar, lalu ada tisu basah
Di sebelah saya sebanyak 50 lembar. Lalu lemnya lem stick ya, mama papa. Lalu ada gunting. Penggaris panjangnya 20 cm. Krayon minimal 12 warna. Jika mama dan papa sudah beli yang lebih banyak warna tidak apa-apa. Lalu pensil warna juga sama, minimal 12 warna. Kertas warna, ini ukurannya 16 x 16 cm. Lalu ada penggaris geometri yang harus disiapkan sama orang tua. Lalu karton jilid, ini sebanyak 10 lembar, warnanya bebas. Oke, itu adalah perlengkapan yang harus mama siapkan untuk pembelajaran offline di rumah. Untuk peralatan itu wajib diberikan nama ya mama jika nanti anak-anak sudah masuk offline, jadi bisa disimpan di locker. Lalu buku tulis yang harus disiapkan untuk pembelajaran online, 6 buku tulis yang ukurannya itu lembarannya 38 lembar. Tapi jika mama papa sudah membeli yang ukurannya banyak lembarnya 32 lembar atau 58 lembar tidak apa-apa, itu bisa digunakan. Lalu di bukunya nanti ditulis, ada contohnya, nanti diberi nama, kelas, dan temanya, tema 1, tema 2, tema 3, dan selanjutnya. Lalu buku yang dipergunakan untuk bidang studi itu ada 4 buah buku tulis, sama banyak lembarannya juga, itu tergantung dari mama papa sudah membeli bukunya, yaitu untuk pelajaran agama, untuk pelajaran PJOK, untuk pelajaran bahasa Sunda, untuk pelajaran bahasa Inggris. Lalu disiapkan juga 1 buah buku kotak besar untuk pelajaran Mandarin, 2 buah buku gambar yang ukurannya A4, serta 1 buah buku menulis halus, garisnya 5 ya ma, yang disiapkan. Baik. Untuk semua buku tulis yang disiapkan harus disampul agar terlihat rapi. Sampul yang digunakan juga boleh bebas, boleh sampul plastik atau mama boleh menggunakan sampul coklat, silakan. Jika dalam 1 buku tulis tema masih ada lembaran yang kosong, untuk tema selanjutnya mama masih boleh mempergunakan buku tersebut dengan cara diberi pembatas agar dapat membatasi dari tema 1 ke tema utama. Baik, lalu untuk seragam yang akan anak-anak pakai selama pembelajaran online dan offline nanti kalau sudah masuk sekolah. Untuk hari Senin dan Rabu, anak-anak menggunakan baju putih bawahan merah. Selasa menggunakan baju pramuka dengan kaos kaki hitam. Kamis, anak-anak menggunakan baju batik bawahan merah. Dan hari Jumat, anak-anak mengenakan baju putih abu-abu serta dasi kuning. Ada catatan, untuk seragam olahraga itu dapat disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di kelas masing-masing. Jadi jika anak mama papa hari Kamisnya olahraga, berarti baju batik tidak perlu dipergunakan. Untuk sepatu yang harus dipergunakan anak-anak, Senin sampai Kamis, anak-anak wajib memakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Sedangkan hari Jumat, anak-anak boleh menggunakan sepatu dan kaos kaki dengan warna yang bebas. Demikianlah info perlengkapan sekolah yang harus disiapkan oleh mama dan papa untuk peserta di kelas 1 dalam pembelajaran online. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Rini. Terima kasih Ibu Feni. Selanjutnya adalah penjelasan
tentang kegiatan bimbingan konseling yang ada di Sekolah Kesatuan yang akan disampaikan oleh Ibu Nia SC. Kepada Ibu Nia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Rini untuk waktunya. Selamat pagi Mama Papa semuanya. Kali ini saya dari tim BK. Saya Teresia Kurnianingsi dengan latar pendidikan psikologi, biasa dipanggil dengan Ibu Nia. Untuk 1 tahun ke depan, untuk program BK, karena saat ini adalah masa pandemi, jadi untuk pembelajarannya mungkin seperti share video atau mungkin dengan seminar ini berupa PDF yang akan dibantu di-share melalui wali kelas. Tetapi untuk programnya sendiri, untuk dari BK program tahunan, itu ada program pengembangan karakter siswa. Untuk karakternya terdiri dari respek, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Nah, untuk selama pandemi ini, seperti yang tadi sudah ditekankan oleh Ibu Yohana, di mana pada saat anak-anak bersama wali kelas diminta untuk kemandiriannya, nah disitulah nanti kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak mama dan papa untuk memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk mandiri, melatih tanggung jawabnya. Jadi selama pembelajaran mungkin mama papa bisa untuk mengobservasi dari belakang seperti itu. Kemudian untuk program bulanan rencananya memang ada seperti yang sebelumnya ada start of the month. Tapi nanti kita cek kembali bagaimana prosesnya berhubung dengan pembelajaran selama pandemi ini, selama PJJ ini. Program selanjutnya itu sudah pasti ada konseling. Konseling bisa konseling siswa, konseling orang tua. Untuk konseling untuk ke sekolah selama pandemi juga diperbolehkan Bu Yohana. Untuk konseling jika orang tua ke sekolah diperbolehkan atau melalui WhatsApp juga diperbolehkan seperti itu. Kemudian untuk home visit itu juga bisa dilakukan untuk kasus-kasus tertentu apabila memang memungkinkan. Kami harus home visit untuk observasi langsung anak selama di rumah, bagaimana kegiatannya di rumah, lalu siapa tahu dengan home visit untuk hal-hal yang memang pada saat itu sedang diatasi permasalahannya bisa dapat solusi yang terbaik. Kemudian program dari BK juga ada bimbingan individual. Jadi untuk siswa-siswi yang memang perlu bimbingan dari BK itu juga ada dilakukan. Nanti ada batasannya, kita punya target dalam sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan seperti itu. Kemudian untuk observasi itu sudah pasti menjadi salah satu bagian dari program BK. Selama PJJ ini untuk dari materi BK, pengembangan karakter siswa, pemberian kepada siswa melalui video seperti yang tadi saya sampaikan, dan melalui seminar ini yang melalui PDF. Untuk sementara informasi dari program BK bimbingan konseling itu saja. Nanti jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan mama papa menghubungi atau bisa datang ke sekolah dengan bertemu dengan saya langsung. Terima kasih untuk waktu, kami kembalikan kepada Ibu Rini. Terima kasih Ibu Nia untuk penjelasannya mengenai program bimbingan konseling Sekolah Kesatuan. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu Nia, maka untuk sesi wali kelas 1A dan pendamping 1A. Untuk wali kelas 1B, yaitu saya sendiri, Kristina Rusmayanti, dan pendamping saya adalah Ibu Rusmini. Saya. Ya. Lalu kita lanjut wali kelas 1C, yaitu Ibu Rini Mariani SPD. Iya. Ini Ibu Rini yang akan didampingi oleh Ibu Retno Fitrianti SS. Iya, ini. Lalu wali kelas 1D, yaitu Ibu Yohana Sunia SPD, sekaligus koordinator kelas 1, yang akan didampingi oleh Ibu Dwi Penianti, Insinyur Dwi Penianti. Iya, terima kasih. Oh, maskernya dibuka, biar kelihatan. Ya. Lalu kami nanti akan ada nomor kontak untuk wali kelas dari kelas 1A sampai 1D dan C juga D.
nanti bisa dihubungi Mama dan Papa melalui kontak person. Selanjutnya saya akan memperkenalkan guru bidang studi. Yang pertama adalah mungkin yang ada di sini dulu, yaitu guru bidang studi pendidikan olahraga, yaitu PJOK, Ibu Darsi. Ya, Ibu Asih. Kita biasanya kenal dengan Ibu Asih. Ini ibu guru olahraga yang paling kuat, ya, sering olahraga. Ya. Lalu ada guru bahasa Inggris, yaitu Bapak Adrian. Pak Adrian, di tengah Pak, biar kelihatan. Iya, ini paling ganteng di kelas 1. Iya. Lalu, oh sudah untuk yang hadir saat ini. Tapi lalu kita ada guru agama. Yang pertama adalah guru agama Buddha, yaitu Ibu Lina Waticio. Ya, biasa kita kenal dengan Ibu Lili. Lalu yang kedua adalah guru agama Katolik, Ibu Antonia Sudarni. Biasa kita panggil Ibu Anton. Lalu ada guru bahasa agama Kristen. Guru agama Kristen ada 2. Yang pertama adalah Ibu Anjar dan dan Bapak Daniel. Bapak Daniel. Lalu guru agama Islam ada 2 juga. Yang pertama adalah Ibu Dede dan Ibu Yeti Supriyeti. Ya, beliau juga sekarang di guru agama. Selanjutnya adalah guru agama Hindu, yaitu Bapak Ketut. Nah, itu adalah guru-guru bidang studi. Dan kita punya native speaker, yaitu Mr. Ken Amer. Biasa kita panggil Mr. Ken. Ya. Baik, itu saja Ibu Rini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Christine. Mohon informasi apakah ada pertanyaan seputar pertemuan hari ini? Baiklah. Dikarenakan tidak ada, jadi ada satu catatan untuk saya sendiri. Saat ini kami guru di sekolah itu hanya guru biasa, tapi guru luar biasanya adalah Mama dan Papa sekalian. Untuk itu saya mohon kerjasamanya agar pembelajaran selama masa pandemi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Baiklah, akhirnya kita sampai di penghujung acara Parents Day. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan serta kurang layak untuk didengar. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup acara ini. Sekian dari saya dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.